Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Tapi anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga pada kesempatan kali ini kita semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tapi anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembelajaran Quranic Studies pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan lebih terfokus kepada tilawah, ya, yaitu membaca Al-Qur'an, yang mana tentunya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang sudah kita pelajari bersama. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membaca Quran surah Nuh dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, ya. Untuk itu mohon kerjasamanya, silahkan kalian membawa mushafnya masing-masing, atau kalian bisa melihat screen yang Mister share kepada kalian. Coba dengarkan baik-baik, konsentrasi, ya. Mister akan mencoba memberikan contoh bacaan dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kalian harus fokus mana kalimat yang dipanjangkan, mana yang dipendekkan. Jadi jangan sampai terbalik, seharusnya dibaca pendek ternyata dibaca panjang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. صدق الله العظيم. Coba kita sekarang kembali kepada ayat yang pertama, ya. Inna, di sini kalau kita lihat daripada hukum tajwidnya, ini harus digunakan ya, karena di atas huruf nun ini ada tasydid, ya, maka harus ditahan maksudnya, ya, ditahan. Contohnya adalah inna, ya, inna, ditahan, ya. Panjangnya sekitar 1,5 alif atau 3 harokah. Nah, kemudian ya, setelah ada gunnah dan tentunya ada mad tabi'i juga. Jadi di sini ada dua hukum, ya. Inna ada dua hukum. Yang pertama adalah gunnah, yang kedua adalah mad tabi'i. Kenapa? Karena huruf nun bertemu dengan huruf alif atau nyambung dengan huruf alif, ya. Kemudian setelah itu di sini kita menemukan ada huruf hamzah. Oke. Kita tahu di materi sebelumnya, jikalau ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimat, ya. Kenapa disebut dua kalimat? Karena di sini ada huruf inna, kalimat inna, dan arsalna. Jadi dua, ya, dua kalimat gitu kan. Maka hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil. Jadi harus dipanjangkan, ya.
Inna arsalna. Ya. Jadi jangan sampai dibaca pendek, ya, menjadi inna arsalna. Kalau dibaca pendek berarti hukumnya adalah mad tabi'i. Ya, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada huruf nun pada kalimat arsalna, 2 harokat, ya. Jadi tidak boleh melebihi atau sama dengan bacaan inna. Jadi inna di sini harus lebih panjang daripada arsalna, ya. Ya, maka ini disebut sebagai mad tabi'i. Kemudian selanjutnya adalah nuhan, nu-nya panjang, mad tabi'i. Ya, kemudian han. Ya, di sini ada ha yang berharokah fathatain. Oke. Maka hukum bacaannya ketika di sini ada tanwin bertemu dengan huruf alif, huruf hamzah, oke, maka hukum bacaannya adalah izhar halqi, ya, izhar halqi, ya. Kemudian selanjutnya ada huruf la ila mad tabi'i, kemudian qaumihi. Nah, ini ya ada ha dhamir. Ya, jadi ketika ha dhamir bertemu dengan huruf hamzah, maka hukum bacaannya adalah mad silah tawilah. Jadi harus dibaca panjang sampai 4 harokat, ya. Berbeda dengan mad silah qasiroh. Jadi kalau mad silah qasiroh itu pengertiannya jika ada ha dhamir bertemu dengan huruf selain hamzah. Oke. Nah, selanjutnya setelah ada mad silah qasiroh, mad silah tawilah, kemudian di sini kita menemukan huruf nun sukun, ya. Nun sukun bertemu dengan huruf hamzah. Nah, maka sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ini hukumnya adalah izhar. Jadi harus terdengar dengan jelas bunyi nun sukunnya. An, ya, tidak boleh didengungkan atau disamarkan menjadi a. Tidak boleh. Kenapa? Karena tadi hukum bacaannya adalah izhar. Sementara izhar itu adalah jelas, ya. Jadi jelas pengucapan huruf nun sukunnya. Kemudian setelah itu, nah yang kedua, oke, di sini ada huruf nun sukun lagi nih. Ada huruf nun sukun, cuman di sini nun sukunnya bertemu dengan huruf zal. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasannya huruf zal ini adalah bagian daripada huruf ikhfa. Maka harus didengungkan, ya, harus diikhfakan, disamarkan menjadi alzir. Jadi di sini hati-hati ya, ada dua hukum di sini. An izhar jelas nunnya, yang kedua nunnya harus disamarkan, ya, menjadi an alzir, ya, an alzir qaumak, ya, jangan sampai lupa, jangan sampai terbalik, ya. Kemudian selanjutnya di sini min qabl, kembali lagi ke huruf nun sukun bertemu dan huruf qaf, maka hukum bacanya adalah ikhfa hakiki. Oke. Kemudian setelah huruf qaf di sini, setelah hukum ikhfa hakiki ini, kita menemukan huruf ba yang berharokat sukun, ya, qab, jadi mantul, maka hukum bacanya adalah qalqalah sughra. Kenapa disebut qalqalah sughra? Karena ba-nya berada di tengah-tengah kalimat, tidak di akhir ayat, ya. Kemudian selanjutnya, ya, ayyatiyahum, nun sukun bertemu dengan huruf ya. Nah, maka hukum bacanya adalah idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah ada 4, ya, mim, nun, dan waw. Maka harus dimasukkan ke dalam huruf setelahnya. Jadi cara membacanya bukan an ya tiyahum, tapi ayyatiyahum. Ayyatiyahum. Jadi masukkan ke dalam huruf ya. Selanjutnya di sini ada huruf mim sukun, hum, ya. Ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf ain, maka hukum bacaannya adalah izhar syafawi. Jadi syafawi itu adalah bibir, maka bisa terdengar dan bisa terlihat, ya, oleh mata kita, ya. Pengucapan huruf mimnya terdengar dengan jelas, ya. Ayyatiyahum, hum, mim sukunnya terdengar dengan jelas, ya. Ayyatiyahum aza, ya, izhar syafawi. Karena huruf izhar itu jika ada mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Nah, di sini kita menemukan huruf ain. Maka hukum bacanya adalah izhar syafawi. Kemudian huruf za mad tabi'i
bun'a. Bun'a, tanwin bertemu dengan huruf hamzah, maka hukum bacanya adalah izhar halqi. Kemudian ditutup pada ayat ini dengan hukum mad arid lis sukun. Lanjut kepada ayat yang kedua. Qala, panjang, qala, 2 harokat ya. Qala ya, sama mad tabi'i. Qaumi inni. Di sini ada dua hukum. Yang pertama adalah gunnah, ditahan ya. Inni mad tabi'i, karena di sini ada huruf ya dalam kondisi sukun. Sebelumnya ada huruf nun yang berharokah kasroh. Inni, panjangnya 2 harokat. Kemudian lakumna, ada mim sukun. Mim sukun bertemu dengan huruf nun, ya, maka hukum bacanya adalah izhar syafawi ya, izhar syafawi. Oke, kemudian nazi mal tabi'i rummu, tanwin bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacanya adalah idgham bi gunnah. Kemudian diakhiri dengan mad arid lis sukun. Baik. Selanjutnya di ayat yang ketiga, ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Di sini ketika ada lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu lafaz Allah ya, kalimat Allah gitu ya. Kalau didahului sebelumnya oleh huruf hijaiyah yang berharokah dhammah atau fathah, maka bunyi Allah ini harus tafkhim atau tebal menjadi Allah, Allahu, qul huwallahu. Ya, itu ya. Kemudian wattaquhu wa ati'un. Wattaquhu mad tabi'i wa ati'un mad tabi'i, kemudian diakhiri oleh mad arid lis sukun. Ini untuk ayat yang ketiga. Selanjutnya untuk ayat yang keempat, yaghfir lakum, mim sukun bertemu dengan huruf mim, namanya idgham mimi. Mimi ada 2 mim, mim dan mim, mimi ya. Idgham mimi namanya. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan huruf zal, maka hukum bacanya adalah ikhfa. Cara membacanya adalah milzunu, milzu disamarkan. Milzunubikum, kum wa ada lagi mim sukun ya bertemu dengan huruf waw ya, sama hukumnya dengan yang pertama ya lakum dengan ayat yang di sini di ayat yang pertama, mohon maaf ya. Ayatiyahum a, jadi izhar syafawi. Kemudian ada juga di sini masih sama izhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf alif di sini ya, dengan huruf hamzah. Nah, kemudian ila mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kalimat. Ya, hukum bacanya adalah mad jaiz munfasil, jadi harus dibaca panjang ya. Ajalimmu, ajalim tanwin kasrotain. Kasrotain bertemu dengan huruf mim, maka harus dimasukkan ya. Dimasukkan cara bacanya ya ke dalam huruf mim menjadi ajalimmu, ajalimmu. Jadi bukan ajalinmu tapi ajalimmu. Dimasukkan tanwinnya ke dalam huruf mim, maka hukum bacanya adalah idgham bi gunnah musamma. Nah, di sini ada gunnah ya. Kemudian selanjutnya inna masih gunnah, ajalallahi. Nah, ini kan. Jadi kalau ada lafzul jalalah didahului oleh fathah atau dhammah ya, atau dhammah, maka hukum bacaannya adalah lafzul jalalah tafkhim ya. Kemudian iza mad tabi'i jaa, mad tabi'i perhatikan baik-baik, ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 1 kalimat ya, 1 kalimat ya, maka hukum bacanya adalah mad wajib muttasil ya. Mad wajib muttasil harus dipanjangkan ya. Iza jaa la yuakhkhar, la mad tabi'i ya. Lau kuntum ta'lamun, lau kuntum nun sukun bertemu dengan huruf ta ya, namanya ikhfa kuntum. Ya, kemudian di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf ta, maka hukum bacanya adalah izhar syafawi. Ta'lamun. Ini adalah mad arid lis sukun. Kemudian lanjut kepada ayat yang kelima, qala mad tabi'i 2 harokat, rabbi inni gunnah dan mad tabi'i jadi panjangnya 2 harokat, inni. Kemudian da'autu qaumi, mi juga sama mad tabi'i. Lailaw, tanwin bertemu dengan huruf waw ya, hukum bacanya adalah idgham
bigunnah. Oke. Kemudian naha ha ya itu mad tabi'i dan diakhiri dengan ro. Ini adalah mad iwad. Oke, anak-anak sekalian ya insyaallah mudah-mudahan paham ya. Coba Mister akan coba lagi membaca, Mister ulangi ya. Perhatikan baik-baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا Sadaqallahul azim. Oke, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berakhir sudah pembelajaran kita untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk melihat kemampuan kalian dan juga Mister tentunya ingin tahu sampai di mana kemampuan kalian dalam tilawah ini. Silahkan ada pekerjaan rumah yang harus kalian kumpulkan, yaitu silahkan masing-masing membuat video recording membaca atau tilawah ya Al-Quran Surah Nuh dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Jadi nanti Mister akan berikan penilaian setelah kalian selesai mengerjakan tugasnya. Oke, ilhazam ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa pekerjaan rumahnya dikerjakan. Mister akan melihat dan tunggu ya. Dan nanti jika sudah selesai mengerjakannya, silakan kalian turn in, kemudian disubmit di Google Classroom di sini ya. Oke, ilhazam ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.